Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dan teman saya Wiwi Sugiarni, Fitra Ramadhani, Raudatul Mufliha. Materi pertama akan dibawakan oleh Wiwi Sugiarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sugiarni dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu neraca pembayaran internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pertama, yaitu definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Selain itu, ada juga tujuan dari neraca pembayaran, yaitu pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, untuk mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, untuk mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, untuk dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh, untuk dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Sehingga ada beberapa alasan penting mengapa perlu kita mempelajari neraca pembayaran suatu negara. Alasan pertama, karena neraca pembayaran memberi informasi rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara, baik ekspor dan impor mana yang lebih tinggi, bagaimana dengan demand dan supply mata uangnya. Yang kedua, karena data neraca pembayaran dapat memberi tanda mengenai potensi suatu negara pada negara lain yang menjadi mitra di dunia bisnis, yang berkaitan dengan kapasitas negara mitra untuk mengimpor barang produksi negara kita. Yang ketiga, karena data neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu negara dalam persaingan ekonomi internasional. Jika neraca pembayarannya defisit terus dalam waktu lama, bisa berarti bahwa industri dalam negara itu kurang memiliki daya saing internasional. Selain itu juga ada dua bentuk double entry neraca pembayaran, baik sisi debit maupun sisi kredit. Di sisi debit itu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Sedangkan sisi kredit untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain. Itulah yang bisa saya bawakan. Saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mufliha akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran. Anatomi dalam neraca pembayaran ada dua. Yang pertama, defisit. Defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan yang diterima oleh penduduk negara itu. Kemudian yang kedua yaitu surplus. Surplus dalam neraca pembayaran adalah bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Kemudian, transaksi ekonomi internasional dapat berupa transaksi jasa antar negara, transaksi yang berkaitan dengan kekayaan penduduk negara yang bersangkutan di negara lain, pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain, dan perubahan susunan nilai utang piutang antar suatu negara dengan negara lain. Nah, untuk komponen neraca pembayaran sendiri itu ada dua, yaitu ukuran akun atau neraca transaksi berjalan yang mencerminkan pendapatan bersih negara dan kapital akun atau neraca modal yang mewakili perubahan bersih dalam kepemilikan aset nasional.
Adapun yang termasuk ke dalam Quran akun adalah yang pertama, balance of trade atau neraca perdagangan, merupakan neraca yang mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan kondisi neraca perdagangan, yaitu neraca surplus ketika ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, neraca defisit ketika impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, dan neraca berimbang ketika kondisi ekspor sama dengan kondisi impor. Yang kedua adalah servis akun atau neraca jasa. Neraca jasa adalah ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam neraca jasa adalah perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, hingga upah pekerja asing. Dan yang terakhir adalah unilateral akun atau neraca transaksi sepihak. Transaksi unilateral merupakan transaksi yang berjalan satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. Transaksi yang termasuk ke dalam transaksi unilateral adalah hadiah, bantuan, dan transaksi sepihak itu sendiri. Kemudian yang termasuk ke dalam capital akun adalah monetary akun atau perubahan cadangan devisa. Neraca moneter adalah neraca yang mencatat mutasi atau perpindahan posisi keuangan yang berhubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Transaksi yang akan dicatat dalam neraca moneter adalah cadangan yang berupa emas atau valuta asing. Kemudian, adapun cara pembayaran internasional, yang pertama yaitu pembayaran tunai atau cash in advance or prepayment. Merupakan pembayaran secara langsung dengan menggunakan mata uang asing atau mata uang yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu pembayaran dengan transfer telegrafis atau cable order open akun, merupakan pembayaran dengan cek yang diteruskan melalui telegram atau telepon untuk membayarkan dana dari rekening yang dimilikinya atas order yang telah disetujui. Yang ketiga yaitu pembayaran dengan wesel atau bill of exchange, merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada bank rekanan di luar negeri. Yang keempat yaitu pembayaran dengan kompensasi pribadi atau private compensation, yang merupakan pembayaran dengan cara mengkompensasikan antar eksportir dan importir dalam suatu negara. Yang kelima yaitu pembayaran dengan letter of credit, merupakan cara pembayaran yang diterima eksportir tanpa menunggu berita dari bank luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri. Itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sabdari Fitrah Ramadhani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitrah Ramadhani ingin menjelaskan materi ketiga tentang transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran, sistem pembayaran internasional dan sumber devisa. Pertama, transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor atau impor barang atau jasa dan transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset-aset. Selanjutnya, sistem pembayaran internasional, di mana seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Selanjutnya, pembayaran internasional. Di dalam pembayaran internasional ini terdapat dua, yaitu devisa dan kurs valuta asing, di mana devisa adalah semua barang
atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible. Sedangkan kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Selanjutnya ada sumber devisa. Tinggi rendahnya suatu devisa terhadap suatu negara dipengaruhi dari perkembangan neraca pembayaran suatu negara. Terdapat beberapa sumber-sumber devisa yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kegiatan ekspor atau pengiriman barang ke luar negeri adalah salah satu andalan negara untuk mendapatkan devisa. Semakin banyak ekspor barang atau jasa, maka semakin besar pula pemasukan devisa bagi negara. Kedua, perdagangan jasa. Negara yang bergerak dan mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Contohnya Singapura yang mengandalkan jasa perdagangan sebagai sumber utama devisa. Dan beberapa contoh jasanya seperti pengiriman barang, perbankan, bandar udara, pelabuhan kapal laut dan kapal-kapal layar ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ketiga, kegiatan pariwisata. Devisa diperoleh dari kunjungan turis mancanegara. Turis asing akan menukarkan mata uang negara asal dengan mata uang negara yang dikunjunginya, sehingga valuta asing yang ditukarkan dengan mata uang negara tersebut merupakan devisa. Maka semakin banyak turis yang berkunjung ke suatu negara, akan semakin banyak pula devisa mengalir ke negara tersebut. Keempat, pinjaman luar negeri atau sama halnya dengan bantuan luar negeri yang menjadi sumber devisa khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan impor barang atau jasa. Kelima, ada hibah hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah merupakan sumber devisa yang sifatnya tidak mengikat. Jika hibah yang diterima berupa mata uang asing, maka akan menambah cadangan devisa suatu negara. Keenam, ada bunga atau pendapatan dari investasi, di mana warga negara yang mempunyai investasi tabungan atau perusahaan di luar negeri tentu akan mendapatkan devisa jika investasi atau perusahaannya itu memberi keuntungan. Dan yang terakhir ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Di sini warga negara yang bekerja di luar negeri dapat berperan sebagai sumber devisa negara. Karena semakin banyak tenaga kerja yang dikirim suatu negara, semakin banyak pula pembayaran yang diberi negara lain kepada pengirim tersebut. Ini dapat menambah devisa atau penghasilan negara pengirim tenaga kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda. Di sini saya akan menjelaskan faktor perubahan kurs pada neraca. Faktor perubahan kurs pada neraca ada 6, yaitu 1. Sistem kurs yang dianut, 2. Selera citra rasa masyarakat, 3. Keadaan neraca pembayaran, 4. Adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, 5. Keadaan kurs antar negara maju, 6. Kekuatan permintaan dan penawaran. Saya akan menjelaskan kurs-kurs tersebut. 1. Yaitu sistem kurs yang dianut. Sistem kurs yang dianut ada 3 macam sistem kurs, yaitu sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs mengembang terkendali. Sistem kurs yang dianut suatu negara sangat mempengaruhi cepat lambat perubahan kurs. Pada sistem kurs bebas, kurs sangat mudah berubah. Pada sistem kurs tetap, kurs tidak pernah berubah kecuali diinginkan oleh pemerintah. Pada sistem kurs mengembang terkendali, perubahan kurs bisa dikendalikan pemerintah. 2. Selera citra rasa masyarakat. Selera masyarakat yang meningkat pada produk suatu negara membuat pemerintah terhadap produk negara tersebut juga meningkat. Peningkatan permintaan terhadap produk negara tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan permintaan terhadap mata uang negara tersebut untuk membayar impor. Sehingga nilai tukar mata uang negara tersebut juga akan meningkat. Ini berarti bila masyarakat Indonesia sangat menyukai produk-produk Amerika, maka akhirnya akan menaikkan nilai tukar dolar Amerika. 3. Keadaan neraca pembayaran. Keadaan neraca pembayaran apabila neraca pembayaran Indonesia mengalami
surplus lebih, itu berarti telah terjadi kelebihan permintaan terhadap rupiah. 4. Adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi yang dilakukan pemerintah bisa menyebabkan terjadinya perubahan kurs, karena yang dimaksud dengan devaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing dengan tujuan meningkatkan ekspor. Sedangkan revaluasi adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing karena keadaan ekonomi sudah memungkinkan. 5. Keadaan kurs antar negara maju. Keadaan kurs antar negara maju. Jika kurs di negara-negara maju mengalami perubahan, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi terhadap kurs negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara-negara maju memiliki pengaruh kuat terhadap perekonomian negara berkembang. Negara-negara maju umumnya bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. Sehingga bila kurs antar negara maju perubahan, maka berubah tersebut akan berpengaruh terhadap kurs negara berkembang sebagai penerima pinjaman. 6. Kekuatan permintaan dan penawaran. Kekuatan permintaan dan penawaran pada umumnya perubahan kurs disebabkan oleh perubahan kekuatan permintaan dan penawaran tersebut suatu mata uang terhadap suatu mata uang. Bila permintaan terhadap suatu mata uang bertambah sedangkan penawaran tetap, maka nilai tukar kurs mata uang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, bila permintaan terhadap suatu mata uang berkurang, sedangkan penawaran tetap, maka nilai tukar kurs mata uang tersebut akan menurun. Sekarang saya akan menjelaskan sistem kurs valuta asing pada neraca. Sistem kurs valuta asing terdiri dari 4 sistem kurs. 1. Sistem kurs tetap. 2. Sistem kurs mengembang. 3. Sistem kurs stabil. 4. Sistem kurs multiple. Penjelasannya yaitu 1. Kurs tetap. Kurs yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi fluktuasi naik turunnya ekonomi atau permintaan dan penawaran. 2. Kurs mengembang yaitu kurs yang mengacu pada sistem nilai tukar di mana penawaran permintaan di pasar valuta asing falas menentukan harga mata uang suatu negara. 3. Sistem kurs stabil yaitu kurs stabil adalah kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkannya. Kestabilan kurs dapat dicapai dengan 1. Aktif, pemerintah menyediakan dana untuk stabilitas kurs. 2. Pasif, pemerintah menggunakan sistem standar emas. 4. Kurs multiple. Kurs multiple adalah kurs yang digunakan dalam jual beli falas. Di antaranya yaitu kurs jual, nilai yang ditentukan bank pada saat menjual falas. Kurs beli, nilai yang ditentukan bank pada saat membeli falas. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Perekonomian terbuka membuka peluang terjadinya kegiatan perdagangan luar negeri, di samping juga arus modal masuk dan keluar dari suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.